Halo semua, kami dari kelompok 6 kelas 4C yang beranggotakan Sartika Livia, Salsabila Aulia Iswa, Rizka Ajeng Agustina akan memaparkan materi tentang pengantar analisis data univariat deskriptif dan penyajian data. Materi ini kita akan mempelajari tentang tujuan analisis data univariat, ukuran posisi mean, median, modus, ukuran variasi range, jarak interkuartil, standar deviasi, dan penyajian data. Yang pertama, kita akan membahas tentang tujuan analisis data univariat. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menjelaskan atau mendeskriptifkan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan ukuran tengah. Ukuran tengah merupakan cerminan dari konsentrasi nilai-nilai hasil pengukuran. Berbagai pengukuran dikembangkan untuk mencerminkan ukuran tengah tersebut. Dan yang paling sering dipakai adalah mean, median, dan modus. Nah, di sini yang pertama ada mean. Mean itu ukuran rata-rata yang merupakan hasil dari penjumlahan semua nilai pengukuran dibagi dengan banyaknya pengukuran. Nah, mean ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, kekurangannya yang terutama itu adalah dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Maksudnya gimana sih dipengaruhi oleh nilai ekstrim? Nah, langsung kita lihat di contoh nih, sudah terlihat bahwa hasil dari data tersebut mean-nya itu 20 hari, padahal secara visual datanya sebagian besar di bawah 5 hari. Nah, dengan begitu mean itu tidak menghasilkan data keseluruhan karena dipengaruhi oleh satu nilai ekstrim yaitu 90 hari. Selanjutnya ada median, yang merupakan nilai di mana 50% dari pengamatan mempunyai nilai di bawah median dan 50% lagi mempunyai nilai di atas median. Perhitungan median hanya mempertimbangkan urutan nilai hasil pengukuran. Besar beda antara nilai diabaikan. Sekarang kita masuk ke contoh. Di sini sudah terdapat 6 data usia mahasiswa. Nah, untuk mencari mediannya kita harus mengurutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar dan dihitung dengan rumus banyaknya data ditambah 1 dibagi 2 dan akan ditemukan hasilnya, yaitu di sini hasilnya 28 untuk mediannya. Nah, selanjutnya di sini ada modus yang merupakan nilai pengamatan yang mempunyai frekuensi terbanyak. Di sini sudah terdapat contoh, ada data umur mahasiswa. Kalau kita lihat dari data tersebut, modusnya yaitu 20 karena di situ 20 memiliki frekuensi terbanyak yaitu 2. Nah, di sini kita akan mencari mean, median, dan modus. Nah, di sini kita klik menu analyze, deskriptif, statistik, lalu frekuensi. Nah, muncul window seperti ini. Kita pilih variabel yang akan kita analisis. Misalnya di sini kita akan menganalisis umur. Nah, kita pindahkan ke kolom sebelah kanan, lalu kita klik statistik. Nah, kita pilih mean, median, dan modus karena kita akan mencari ketiga ukuran tersebut. Lalu klik continue. Nah, di sini kita pilih chart, jadi kita pilih histogram, lalu klik juga show normal curve on histogram, lalu continue dan oke. Nah, di sini akan keluar outputnya. Nah, di sini ada mean, median, dan modusnya. Nah, ini untuk histogramnya. Selesai. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ukuran variasi. Ukuran variasi merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh bervariasinya data. Terdiri dari range, standar deviasi, dan interquartile range. Langkah pertama setelah membuka file yang ingin diolah adalah kita klik analyze, kemudian kita pilih deskriptif statistik, kemudian klik frequencies. Kemudian kita pindahkan variabel yang ingin kita cari nilai range dan standar deviasinya ke kolom variabel. Kemudian kita klik statistik, lalu kita isi kolom dispersion dengan yang ingin kita cari, yaitu standar deviasi dan range. Kemudian klik juga nilai minimum dan maksimumnya. Kemudian kita klik continue, lalu klik curve, lalu pilih histogram, kemudian checklist show normal curve on histogram. Kemudian klik continue, lalu klik OK. Lalu pada output akan terlihat nilai standar deviasinya adalah 5,466, kemudian range atau jarak antara nilai maksimum dan minimumnya adalah 16. Kemudian bentuk histogramnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama setelah kita buka file yang ingin kita olah adalah kita klik analyze, lalu kita klik deskriptif statistik, lalu kita pilih explore. Kemudian kita pindahkan variabel yang ingin kita cari ke kolom dependent list, kemudian kita klik plots, lalu kita klik normality plots with test, kemudian kita klik continue, lalu pada statistik kita pastikan bahwa nilai confidence interval for mean-nya adalah 95%, lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK, kemudian pada output akan terlihat bahwa 95% CI-nya nilai terendahnya adalah 21,19 dan nilai tertingginya adalah 29,01. Kemudian interquartile range-nya adalah 7. Berikut merupakan interpretasi tabel 1 distribusi responden menurut umur ibu di daerahnya tahun 2018. Penyajian data. Pertama, penyajian data secara narasi. Contohnya, tinggi rata-rata pemain sepak bola adalah 182 cm. Penyajian data menggunakan tabel, jadi kita harus mengubahnya tabel ini ke dalam tabel terbuka. Nah, teman-teman
teman-teman, berikut ini adalah menyajikan data dalam bentuk grafik. Yang pertama ada diagram batang, caranya itu kita klik insert, lalu kita klik chart, lalu kita klik kolom, dan kita klik OK. Nah, di sebelah kiri ini ada data jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikannya tahun 2018. Nah, di kategori 1 ini bisa kita rubah menjadi SD, kategori 2-nya SMP, kategori 3-nya SMA, kategori 4-nya yaitu perguruan tinggi. Lalu series 2 dan series 3-nya kita tidak memerlukan, jadi kita bisa menghapusnya. Nah, di series 1-nya ini kita tulis judulnya tadi. Nah, SD ini kita lihat frekuensinya di sini ada 3. Lalu untuk SMP itu frekuensinya ada 1, untuk SMA itu frekuensinya ada 3, dan untuk perguruan tinggi frekuensinya ada 3. Lalu kita close jika sudah. Nah, untuk memilih saya klik ini, lalu klik style yang kita inginkan. Lalu berikutnya yaitu ada diagram pie. Nah, diagram pie ini caranya insert, lalu kita klik chart, lalu kita klik pie, lalu kita klik OK. Nah, nanti kita masukkan datanya seperti tadi. Untuk cells ini kita klik judul, kita tulis judulnya. Satunya ini kita klik SD, 2-nya ini kita klik SMP, 3-nya itu SMA, 4-nya itu perguruan tinggi. Lalu ini frekuensinya 3, 1, 3, 3. Nah, kalau udah kita close, lalu ini untuk memilih style sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Misalkan teman-teman ingin klik ini. Oke, berikutnya yaitu ada grafik garis. Caranya dengan insert, lalu klik chart, lalu klik line, lalu klik OK. Dan kita masukkan data seperti tadi. Kalau series 2, series 3 yang tidak diperlukan itu bisa dihapus. Nah, series 1-nya ini kita isi dengan judulnya. Kategori 1-nya itu seperti tadi SD, kategori 2-nya SMP, kategori 3-nya SMA, dan kategori 4-nya itu perguruan tinggi. Lalu di sini kita isi dengan frekuensinya. Nah, lalu kita close jika sudah. Di sini bisa memilih style yang kita inginkan. Lalu berikutnya adalah map diagram. Nah, map diagram itu kita siapkan dulu denah atau peta yang ingin kita inginkan, lalu kita klik insert, kita klik search, kita klik icon yang ini untuk menandakan wilayah yang ingin kita tandai. Misalkan kita mau memberikan tanda untuk wilayah ini. Nah, di sini kan ada warna biru, nanti bisa kita rubah, misalkan kita mau merubahnya menjadi warna hijau. Lalu atau juga bisa dengan cara memberikan icon lokasi seperti ini, lalu kita tandai dengan warna yang kita inginkan. Misalnya ini kita tandai dengan warna biru. Nah, nanti di bawahnya bisa teman-teman tuliskan berupa note untuk keterangan warna hijau itu apa, biru itu apa, untuk mengetahui arti dari map diagram ini. Next, penyajian dalam bentuk gambar seperti berikut ini. Sekian pemaparan dari kelompok kami, terima kasih.